Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan di studio EGTV bersama tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang selalu mengkritisi dan memberi masukan yang sangat baik untuk pemerintah saat ini. Kami akan membahas malam ini yaitu mengenai resesi ekonomi baik pangan maupun energi yang memang sudah di depan mata. Presiden sendiri mengungkapkan rasa ngeri apa yang akan terjadi di Indonesia pada saat krisis atau resesi. Namun beberapa Menko-nya sendiri membantah bahwa Indonesia tidak perlu takut apalagi seperti Sri Lanka. Hadir di studio EGTV tokoh eksponen pemuda Indonesia, kita sapa dulu. Oke, sebelah ujung Bung Aksanul Haq Daud atau biasa disapa Bung Tatang. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelahnya lagi Mbak Virgiani. Selamat malam. Selamat malam, Mas Gunawan. Sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, sebelahnya lagi Bung Edi Saputra. Selamat malam, Bung Edi. Selamat malam, Mas Gun. Selamat bertemu kembali. Oke, jadi kita akan lebih mempertajam dan lebih memperkuat isu resesi yang memang antar presiden dan Menko-nya sendiri saling membantah. Data-data juga banyak menunjukkan isu-isu resesi ini menjadi isu yang memang global dan di nasional sendiri memang sudah banyak dibahas oleh presiden, menteri, dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mengharapkan tokoh eksponen pemuda Indonesia memberi pencerahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana sih nantinya kita ke depannya? Apakah tetap survive atau seperti apa? Atau ada solusi-solusi yang memang dikeluarkan atau dilontarkan tokoh eksponen pemuda Indonesia. Jadi kita langsung saja ke Mbak Virgi nih, Mbak. Jadi kalau kita mengacu data sendiri dari pemerintah melalui BPS sendiri, nilai impor kita memang berkurang, ekspornya tinggi. Jadi di situ juga menunjukkan kepercayaan diri nih pemerintah Indonesia terhadap tadi ekonomi Indonesia masih bertahan. Tapi dari Menteri Keuangan atau Presiden sendiri itu menghadapinya juga dengan kata-kata yang kata-kata awam. Jadi seperti menakutkan gitu Mbak Virgi, ngeri katanya gitu. Jadi kita coba membahas dari angka-angka tersebut, terutama tadi bahwa krisis ini di kedepannya itu akan memicu kenaikan harga yang memang sangat tinggi meskipun subsidi semua dilakukan oleh pemerintah. Dampak PHK sendiri juga nanti seperti apa? Mungkin nanti Mbak Virgi silakan jelaskan agar bisa melihat data-data nyata dan seperti apa sih Mbak Virgi melihat dari pemerintah ini sendiri langkah-langkahnya. Silakan Mbak Virgi. Ya. Terima kasih Mas Gunawan atas pertanyaannya. Ini isu yang sangat menarik ya. Karena melanda bukan cuma satu negara, tapi hampir seluruh negara di dunia. Pertama terkait dengan krisis pangan ya. Ini salah satu sebetulnya bentuk daripada perang modern. Perang modern itu bukan perang dengan alutsista, Mas. Perang modern itu antara lain ya bentuknya seperti asymmetric war ya atau perang asimetris. Kemudian ada lagi bentuknya kerusuhan ya di berbagai negara kita sudah lihat apa yang terjadi di Sri Lanka contohnya. Kemudian ada lagi perang modern itu bentuknya krisis pangan. Kemudian ada lagi nanti bentuknya berupa fenomena alam di berbagai belahan bumi menyangkut beberapa negara yang punya dampak terhadap berbagai hal dari mulai kemanusiaan ya bencana alam, gunung Merapi, gunung meletus ya di mana-mana, banjir, kemudian juga bisa dibilang nanti berefek pada iklim, perubahan iklim yang mempengaruhi terhadap musim tanam dan hasil panen ya. Banyak sekali. Nah, ini salah satunya krisis pangan adalah bentuk daripada salah satu bentuk ya, contoh daripada perang modern itu sendiri. Kalau bicara pangan, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan negara, Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita perlu waspada, Mas Gunawan. Itu penting ya, waspada.
supaya kita jangan sampai mencapai kesulitan seperti yang dialami oleh negara-negara lain, ya. Jadi ini suatu warning yang diberikan, ya, khususnya kepada jajaran pemerintah. Lalu kalau kemudian Menko mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, itu juga perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak menimbulkan efek pesimistis, efek kepanikan di masyarakat yang nanti justru menguntungkan kepada spekulan dan menyulitkan masyarakat. Karena Menko kan juga tahu bahwa ketersediaan stok pangan di Indonesia itu memadai, cukup. Nah, kalau kita bicara ketahanan pangan, perlu kita bedakan dengan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan ini hari ini bagus, ketahanan pangan Indonesia. Saya katakan bagus apa? Di pasar, Bapak Ibu kalau mau cari kebutuhan untuk memasak pangan dan sebagainya, ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Dijamin itu ada. Persoalannya sekarang, sejauh mana daya beli masyarakat untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pangan itu. Ya, kalau daya belinya lemah, biar stoknya ada, ya tetap sulit masyarakat. Tapi bukan berarti barangnya tidak ada. Nah, itu ketahanan pangan. Kalau bicara kedaulatan pangan, agak sedikit berbeda. Kedaulatan pangan adalah bagaimana kita memenuhi stok pangan yang ada tidak berdasarkan import, melainkan ditanam, dipanen di bumi Indonesia dan oleh orang Indonesia dan dibeli oleh orang Indonesia atau juga bisa dibeli oleh orang lain, ya, dari negara luar misalnya. Nah, itu kalau bicara kedaulatan pangan. Food estate yang katanya yang sudah dilakukan ya tahun 2020 itu juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas pangan apabila kita kesulitan untuk mendapatkan impor pangan yang biasanya kita beli dari luar. Itu begitu. Nah, solusinya lantas apa untuk menghadapi krisis pangan? Pertama, memang perlu ada kesadaran kepada semua pihak atas berdaulatnya kita untuk mempertahankan stok pangan itu tanpa ketergantungan dari negara-negara yang selama ini kita impor dari situ, gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama ya, kita harus katakanlah stok harga pupuk. Stok pupuk itu ada. Persoalannya harga pupuk tinggi. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah. Bagaimana pupuk itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Katakanlah di satu wilayah, beberapa hari lalu saya mendengar berita di televisi, panen jagung, Mas Gunawan. Bagus hasilnya, tetapi harga jual di wilayah setempat itu anjlok. Di wilayah lain, harga jagung itu tinggi. Nah, ini kan perlu adanya suatu katakanlah silang begitu ya. Kalau memang di satu wilayah itu panen jagung dan harganya anjlok, maka perlu juga dibuka suatu perlu dipublish ya, di mana kebutuhan atau harga jagung bisa diterima atau dibeli dengan harga wajar sehingga petani jagung yang ada di suatu wilayah tersebut yang tadi saya bilang harganya anjlok, dia tidak merugi gitu. Nah, persoalannya mobilitas barang dari tempat panen sampai dengan ke wilayah yang tadi harganya tidak anjlok, itu bagaimana bisa menutup. Nah, di sini mungkin juga peran daripada pemerintah bagaimana supply dan demand ini secara nasional itu diatur. Jadi day by day pemerintah harus tahu daerah mana yang panen, harganya berapa, jeblok apa enggak, lalu bisa dipasarkan di mana. Nanti kita bahas tentang tata kelola jagung dan bahan pokok lainnya, Mbak Virgi. Ya. Kita lanjut ke Bung Tatang nih. Jadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Mbak Virgi, bagaimana ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia, merasa Indonesia ini percaya diri, Indonesia ini kuat,
bahkan IMF sendiri saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Sarinah, IMF memprediksi bahwa Indonesia memang tumbuh. Nah, apa yang disampaikan Mbak Virgi ini sesuai nih tadi nih, antara pertemuan Direktur IMF dengan Presiden Jokowi, dengan Erlangga Hartarto, bahkan dengan Erick Thohir. Artinya nih nuansa-nuansa politis ini atau geopolitik ini, atau bisa disebut ada intelijensi ekonomi atau seperti apa? Silakan Bung Tatang. Terima kasih Mas Gun. Jadi saya mencermati tadi statement dari rekan saya ini Mbak Virgi tentang kedaulatan dan ketahanan pangan. Soal itu sudah disampaikan oleh Presiden sendiri tahun 2020 di Kalimantan Tengah tuh. Sekaligus pencanangan program food estate itu dari ketersediaan pangan lahan 30.000 sampai 148.000 hektar yang ini dalam rangka mengantisipasi krisis pangan yang waktu itu udah rambu-rambunya disampaikan oleh FAO itu menurut Presiden. Jadi Indonesia mengantisipasi itu tahun 2020 karena adanya pandemik global coronavirus di dunia internasional. Dan juga belakangan ini itu disampaikan juga oleh Bank Dunia bahwa adanya inflasi di negara-negara maju dan faktor geopolitik invasi Rusia ke Ukraina itu menyebabkan juga terjadi krisis pangan, krisis energi, minyak dan gas bumi, di mana khususnya negara-negara Asia itu masih bergantung dengan kebutuhan minyak yang tinggi, di samping juga adanya pupuk juga yang sangat besar dalam rangka ketahanan pangan tentunya. Di sini kita lihat Presiden sudah mengantisipasi segala apa yang disampaikan, yang dinyatakan sebagai rambu-rambu krisis oleh badan-badan internasional, FAO, Bank Dunia, itu dari semenjak tahun 2020. Hingga leading sektor diserahkan kepada Menhan, Menteri Pertahanan dalam ini Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa krisis pangan itu adalah menyangkut mati hidupnya suatu bangsa dan negara. Krisis pangan itu menyangkut kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa dan negara. Karena itu vital. Menyangkut kehidupan bangsa dan negara ke depan. Sehingga memang krisis pangan ini perlu diantisipasi, dan masalah pangan ini adalah satu kebutuhan yang vital di dalam satu negara. Karena ini menyangkut kedaulatan dan kemerdekaan. Misalnya dalam hal ini saya mencermati pernyataan Pak Prabowo sebagai seorang militer, seorang jenderal, prajurit di dalam suatu pertempuran apabila tidak ditunjang dengan logistik yang memadai, maka itu sulit diharapkan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran. Betapa pentingnya logistik itu sendiri. Ini dalam pertempuran militer, dalam suatu kehidupan bernegara berbangsa, bahwa logistik pangan ini menyangkut kesejahteraan, menyangkut kemakmuran rakyat. Ketika kesejahteraan, keadilan itu hilang, maka kemakmuran di tengah masyarakat itu juga tidak ada, sehingga negara itu tidak berdaulat lagi. Contohnya seperti sekarang, memang barang ada, seperti dikatakan Pak Virgi, semua cabai, bawang, daging ada, tapi daya beli masyarakat rendah. Kenapa? Karena harga-harganya tinggi. Kenapa ini tinggi? Berarti ada invisible hand di sana. Itu ada teorinya Joseph Stiglitz itu.
Invisible hand ini mengatur pasar. Kenapa? Karena tata kelola pasar dilepaskan pada mekanisme pasar. Sedangkan kita tahu mekanisme pasar itu tidak ada nurani di sana. Yang ada untung, profit, semata-mata profit. Nah, siapa yang berperan besar di sana? Ya tentunya pemilik modal tadi. Pemilik modal, ya oligarki ini. Makanya Bung Karno dulu sudah mengisyaratkan bahwa hati-hati dengan neokolonialisme. Dan itu dinyatakan kembali oleh Dr. Mahathir Muhammad di Jakarta tanggal 3 Mei 2006 pada saat acara The Asia HRD Congress, bahwa Mahathir menyatakan apa yang diimpikan atau yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno itu bukan khayalan tentang neokolonialisme, bahwa neokolonialisme itu nyata dan ada ketika agen-agen asing itu berperan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini fakta, ini dinyatakan kembali oleh Dr. Mahathir Muhammad tahun 2006 di Jakarta. Dan terbukti sekarang ini. Negara nggak berdaya, harga ditentukan oleh pasar. Yang ada adalah profit. Negara tidak hadir di sana. Terkesan adanya pembiaran. Kemarin rekan saya, rekan dari eksponen, itu sudah menyatakan bahwa kabinet SBY, Menteri BUMN zaman SBY, Ibu Rini, itu ketika terjadi gejolak harga pangan itu yang naik melonjak di bawah di pasar, itu langsung mengantisipasi dengan menyiapkan tim turun ke sana. Ini sudah 2 bulan lebih sampai sekarang, bahkan hari ini minyak goreng itu 17.000, nggak terjadi, nggak terlihat geliat dari kementerian ini. Nah, jangan-jangan kementerian ini BUMN. Saya sekali lagi nyatakan Erick Thohir BUMN ini sebagai regulator, bahwa di pelaksana teknis, kementerian pelaksana teknis itu adalah pertanian, SDM, PUPR. Ini pelaksana teknis operasional, kementerian regulatornya adalah BUMN. Bahwa BUMN ini berperan besar dengan kenaikan harga ini. Jangan-jangan terjadi kolaborasi dengan oligarki yang dilakukan si Erick ini. Maka saya bilang harus diinvestigasi secara hukum. Nanti kita tahan dulu. Nanti kita akan memberi kesempatan Mbak Virgi sama Bung Edi mengenai tadi pembahasan oligarki dan tudingan-tudingan. Ini kebijakan ya, sekali lagi ya. Bukan person. Jadi EGTV mengingatkan pemirsa yang melihat tayangan kami bahwa eksponen pemuda Indonesia itu akan memberikan solusi kritisi yang membangun, bukan orang, person atau sosok, tapi lebih ke arah kebijakan. Kita lanjut ke Bung Edi. Jadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Mbak Virgi, Bung Tata mengenai tadi bahwa dampak resesi ini memang sudah ada di depan mata, dan langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Virgi bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia sudah siap. Namun Bung Tatang lagi-lagi mempertegas bahwa ada kesalahan regulator dalam hal ini BUMN. Nah, tapi yang saya mau tanyakan, kita melihat fakta di masyarakat di lapangan, Bung Edi. Jadi sebenarnya banyak pengamat-pengamat dari mulai Indef atau lembaga-lembaga lain, kita harus siap, masyarakat harus siap loh terhadap resesi ekonomi. Karena ancaman PHK besar-besaran itu akan terjadi. Di DKI sendiri contoh baru UMR dinaikkan, tiba-tiba ini pengusaha pada protes semua kan dengan angka-angka tersebut. Artinya banyak hal-hal yang tidak mendukung untuk masyarakatnya sendiri, terutama dalam menghadapi resesi ekonomi baik pangan dan energi. Karena tadi Mbak Virgi juga akan membantah mengenai tadi bahwa
kerusuhan atau kericuhan akibat dampak energi maupun pangan itu tidak akan terjadi di Indonesia karena tadi kedaulatan dan ketahanan pangan memang sudah kuat. IMF juga demikian menyebutkan. Nah, gimana pandangan Bung Edi, silakan. Terima kasih Mas Gun. Baik. Kalau ditanya menurut pandangan saya sih sangat sederhana kita bilang. Ketika pemerintah bicara angka itu benar, bicara angka. Tapi ketika kita bicara fakta itu berbalik. Apalagi dengan harus menghadapi resesi. Ya. Kita sudah tahu 2 tahun ke belakang kita kena pandemi. Bukan hanya Indonesia tapi ada beberapa negara, bahkan bisa dikatakan global, dunia kena seperti itu. Tapi yang terjadi saat ini angka pengangguran itu bertambah. Angka pengangguran bertambah, peluang kerja juga sangat kecil. Jadi untuk menghadapi resesi seperti ini, sudah pasti masyarakat belum siap untuk menghadapi. Jadi bicara angka sih boleh saja, tapi bicara fakta. Karena yang kita alami di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dibicarakan para politikus ataupun para petinggi-petinggi negara yang mengatakan ini angkanya sekian, ini angkanya sekian, ini angkanya. Kalau kita kaji dari awal dan dari dasar, kita sudah banyak kehilangan SDM dan SDA. Jadi angka itu sendiri saya katakan sangat fiktif dan terkesan hanya untuk menutupin sistem kinerja daripada kabinet yang saat ini gitu. Beda dengan kabinet yang sebelum-sebelumnya, termasuk kabinet waktu zaman Pak Jokowi pertama kali memimpin Republik Indonesia. Ada beberapa menteri yang kinerja baik. Mungkin salah satunya kita hafal, dikit-dikit tenggelamkan. Kan gitu dia. Karena dilihat kinerjanya, wah ini bagus nih orang. Nah, di satu sisi seperti itu. Di sisi yang lain tidak menutupin. Gitu. Jadi kalau kembali lagi yang saya katakan, angka tersebut terkesan memang dibuat-buat agar di mata dunia Indonesia itu baik. Tidak sedang ada masalah. Indonesia itu lagi baik-baik saja. Padahal sebenarnya kalau kita bilang, yuk kita survei sama-sama, berapa angka pengangguran saat ini. Jadi kalau dikatakan Indonesia harus siap, saya bilang tidak siap. Seperti Mbak Firji tadi bilang, semua ada. Oke, karena yang nganggur itu kembali jadi pedagang, kembali jadi petani. Tapi daya jual banyak. Daya beli yang tidak ada. Kenapa? Karena peluang itu sendiri sudah banyak tertutup. Gitu dia. Jadi seperti itu Mas Gun, mungkin ada tanggapan yang lain, mungkin Mas Gun mau bertanya sama saya gitu. Oke, nanti di sesi kedua kita akan di putaran kedua ini mungkin boleh saling bantah lah apa yang nanti diutarakan Mbak Firji, Bung Petang atau Bung Edi sendiri. Jadi kita lanjut ke Mbak Firji dulu nih, Mbak. Jadi kita sudah melihat nih gambaran apa yang diucapkan mengenai tadi gambaran resesi dan pemerintah cara menghadapinya seperti apa, juga dari Bung Tatang jelas bahwa ada kesalahan regulasi, bahwa pengatur semua kebijakan operatornya ada di BUMN. Namun Bung Tatang ini juga dari hari ke hari makin keras, Mbak Firji. Jadi mengkritik Pak Erick Thohir ini bukan sosok personnya tapi kebijakannya memang yang dianggap keliru. Jadi profit dan seperti ada lingkaran setan di situ. Dan ini nggak ketemu dari tahun ke tahun. Jadi sibuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya bahwa ada limbah hukum, limbah apa, disebut limbah. Jadi persoalan-persoalan pemerintah yang lalu disebut limbah. Termasuk masalah ekonomi juga. Cuman kalau ngelihat dari kepercayaan, kita sebagai bangsa Indonesia juga memang harus melihat kepercayaan itu sendiri. Apalagi Pak Jokowi dan menteri-menterinya tetap cukup pede. Jadi melihat hal ini apa yang disampaikan Bung Tatang, tadi kesalahan regulasi, dari Bung Edi sendiri tadi sudah diutarakan. Gimana tanggapannya Mbak Firji? Ya, terima kasih Mas Gunawan ya. Saya ingin
mencermati ya tadi, yang menanggapi ya tadi saya sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Bung Aksanul dan juga Bung Edi. Begini ya, kalau persoalan daya beli itu kan bukan persoalannya pada stok pangan kan, bukan persoalannya pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita bagus. Siapa bilang nggak bagus? Bagus. Kedaulatan pangan yang belum optimal. Karena beda antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Nah, persoalan daya beli kan sebetulnya akar masalahnya bukan di pangan. Akar masalahnya di ketenaga kerjaan. Kita hari ini bahas isu topiknya kan tentang ketahanan pangan dan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, krisis pangan gitu kan yang melanda global. Nah, kalau kita bicara ketenaga kerjaan, isunya lain lagi berarti. Nah, persoalan ini berarti wilayahnya bukan di Kementerian Pertanian, bukan di Menko Perekonomian juga kalau soal daya beli. Soal ketenaga kerjaan, banyak pengangguran, itu ada di Kementerian Tenaga Kerja, gitu kan. Nah kalau soal tidak terserapnya tapi kalau Kementerian Ketenaga Kerjaan saat ini itu mereka tuh hanya tadi ada prakerja lah, ada apalah tanpa ada solusi. Tapi solusinya ini yang sudah diakui bahkan jadi sosok menteri itu adalah tadi e-commerce, Gojek, Grab, dan yang lain-lain. Dan bahkan seluruh lembaga, yaitu masyarakat nanti kalau ada resesi silahkan cari alternatif pekerjaan yang lain. Ya mau jualan e-commerce, mau jadi Gojek, mau jadi apa. Nah seperti itu. Ya, but it working ya. Tapi itu menurut saya bekerja dengan baik. Coba bayangkan ya kalau nggak ada e-commerce, nggak ada Gojek ya. Kebayang nggak oleh kita semua ya gitu. Bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan untuk survive ya. Pemerintah sadar nggak sih? Nah itu kan ada di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Makanya saya mengusulkan sebetulnya meritokrasi sistem. Meritokrasi sistem ini belum optimal berjalan di seluruh serapan tenaga kerja, baik itu sektor birokrasi ya maupun sektor non birokrasi. Misal ya, katakanlah rekrutmen di Kementerian Keuangan, itu kita akan mengisi begitu rigidnya data-data. Dan orang Indonesia paling males tuh ngisi yang rigid-rigid, karena maunya yang gampang aja. Padahal itu meritokrasi sistem seperti itu. Bahkan kalau dia dari rumah, dia bekerja, ya, itu ada nilainya di dalam meritokrasi sistem. Dan itu nanti di totalinya itulah yang akan membuat nilai dia menjadi tinggi. Begitu. Tetapi kalau non meritokrasi sistem, ya seperti yang berjalan sekarang. Jadi Mbak Firzi bilang Indonesia belum meritokrasi sistem. Belum optimal, baru hanya di yang saya tahu ya, kebetulan di Kementerian Keuangan itu betul-betul rigid sekali. Itu ada nilainya tiap masing-masing item itu. Tetapi kalau di tempat lain saya lihat belum seperti itu ya gitu. Tetapi ada mekanisme lain sebetulnya yang bisa kita, mohon maaf nih ya, yang bisa kita katakanlah sebagai terobosan. Misal ya, kita harus melihat dalam serapan tenaga kerja. Saya sudah pernah sampaikan di salah satu webinar, salah satu narsumnya juga dari Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto waktu itu, kalau nggak salah dengan lembaga kajian Nawacita ya. Saya sampaikan, kalau kita mau mengambil orang dalam rangka kita membangun sumber daya manusia, jadi kita membangun Indonesia ini tidak berbasis natural resources saja, tetapi kita membangun Indonesia juga bersumber pada manusianya, itu skillnya, kemampuannya dan sebagainya, maka kita harus memanusiakan dia sesuai dengan skillnya, pengalaman kerjanya. Bagaimana bisa rekrutmen dibatasi oleh usia, rekrutmen dibatasi oleh IPK. Di luar negeri nggak ada IPK orang, tapi psikotes, tes pada skill yang menentukan orang itu bisa diterima kerja atau tidak. Itu di luar negeri.
Karena apa? Dia membangun negaranya berdasarkan kemampuan daripada manusianya. SDM-nya, SDM unggul itu tadi. Ini dia ngomong SDM unggul. Mana rekrutmen tenaga kerja sektor swasta? Harusnya Menteri Tenaga Kerja itu panggil semuanya sektor swasta. Gimana cerita orang dibatasin kerjanya berdasarkan usia, berdasarkan IP? Emang bisa manusia di suatu negara dibelah-belah usianya? Gak bisa. Dia menyatu. Justru seseorang yang sudah berusia, biasanya dia sudah berpasangan, biasanya dia punya anak. Biasanya anaknya juga mungkin usianya sudah ya katakanlah usia sedang berpendidikan begitu ya, sedang sekolah. Disitulah dia lagi butuh biaya untuk menghidupi, menafkahi keluarganya. Kok ini malah kena PHK? Akhirnya yang susah bukan satu orang. Efek dominonya dia bikin susah istrinya, anaknya, mungkin orang-orang lain keluarga yang tinggal di rumah itu, atau mungkin tinggal di kampungnya. Nah ini kan kita melihat itu harus kompleks ya, jangan melihat itu cuma parsial gitu ya. Kalau kebijakan itu kan harus semua dimasukkan, dia input gitu, sehingga apa menjadi kebijakan output gitu ya, outcome-nya itu pas, berguna, bisa dilakukan, diimplementasi. Kalau melihat kontrol DPR terhadap tadi implementasi yang salah, kebijakan pemerintah yang salah, apakah sudah berjalan atau belum sebenarnya ini? Daya kritis legislator itu kan hanya melihat kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, lantas juga melihat regulasi yang ada, kira-kira begitu ya, kalau di parlemen kan. Tetapi apakah anggota dewan sudah menemukan sebuah solusi yang kira-kira solusi itu bisa disampaikan kepada pihak regulator, dalam hari ini Kementerian Tenaga Kerja, agar seluruh rakyat terserap gitu loh. Sekarang bagaimana ya dampak efeknya? Kalau semua calon tenaga kerja itu dibatasi usianya usia muda, terus yang usianya tidak muda nggak boleh kerja gitu. Nah sekarang tidak semua orang yang usianya sudah banyak ya itu punya modal untuk bikin kantor, belum tentu. Mungkin juga talenta dan skill dia tidak menunjang untuk itu. Tetapi bagaimana kita harus bisa menemukan suatu solusi yang kira-kira kalau orang ini diterima kerja, dia ada efek domino terhadap banyak orang. Kalau kepala keluarganya kerja, istrinya makan, anaknya makan, bisa sekolah, begitu. Tapi kalau kepala keluarganya udah berumur ini kena korban BHK, lantas harus bagaimana? Itu ya. Dan satu hal lagi yang saya sesalkan, daya saing begini, tidak selamanya juga orang itu dengan, mohon maaf ya, suatu nilai tertentu dengan angka, dia lantas kemudian mampu menguasai job description pekerjaan. Ya, job desk-nya gitu ya, artinya apa yang jadi tugas dan kewenangan dia dalam pekerjaan tersebut. Tidak semua orang. Kalau hanya dibatasi dengan nilai, makanya kenapa banyak di luar negeri itu orang rekrutmen sektor swasta ataupun government nggak ada tuh diminta IP-nya. Coba lihat rekrutmennya United Nation. Jadi ini kritikan untuk pemerintah ya, bukan untuk swasta ya. Kita ini kan begini, setiap orang berdasarkan konstitusi dijamin loh dia untuk mencari memperoleh pekerjaan yang layak dan juga untuk sebetulnya termasuk untuk berpendidikan, kan begitu. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan di Indonesia hanya dinikmati dengan sistem seperti itu, alumni tertentu pasti dapat misalnya ya, IP tertentu harus dapat, sehingga orang orientasinya sekolah hanya cari kampus dan cari IP, cari IPK. Hanya itu orientasinya seorang mahasiswa atau mahasiswi. Cari sekolahnya X karena sekolah tersebut jaringannya luas misalnya. Bukan bagaimana dia mencari ilmu. Begitu juga IPK. Karena apa? Dipatok sudah di Indonesia. Kalau mau dapat kerja IP-nya harus minimal 3,5. Jadi orang-orang itu sekolah ngejar IP. Bukannya tahu bagaimana studi yang baik. Padahal yang diperlukan adalah processing orang itu dalam belajar, dalam menuntut ilmu.
Tetapi yang menjadi orientasi sekarang mahasiswa-mahasiswa adalah bagaimana cari IP yang setinggi-tingginya. Curang pun tak apa, copy paste pun tak apa. Kan begitu. Nah ini yang menurut saya kita disorientasi gitu loh. Nah ini harusnya Kementerian Tenaga Kerja yang dalam kondisi seperti sekarang darurat kayak begini, darurat karena krisis lapangan pekerjaan, pengangguran yang semakin tinggi meningkat ya. Hapus itu semua swasta, lapangan pekerjaan, perusahaan dan sebagainya, hapus itu sistem IPK. Nggak boleh ada lagi. Karena usia juga usia tergantung dari job desk ya, gitu. Tetapi nggak boleh ada pembatasan seperti itu. Kenapa? Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi nggak? Jadi kalau orang IP-nya tidak yang dipersyaratkan, ya. Itu kemudian seolah-olah dia tidak boleh dapat pekerjaan yang layak. Oke. Gitu. Nah ini dampak sehingga dalam serapan tenaga kerja yang kurang, banyak yang akhirnya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut yang lain tersisi. Akibat tersisi ini otomatis dia dengan penghasilan yang serabutan minim ya, pekerjaannya serabutan sehingga penghasilannya minim, dia tidak terserap di dalam lapangan pekerjaan yang sebagaimana skill dia atau talenta dia, dan disitulah dia daya belinya jadi lemah. Oke, saya sudah mengerti tadi. Jadi bukan karena krisis pangan nggak bisa kebelinya. Pekerjaan, meritokrasi dan titipan-titipan itu nanti akan kita bahas lagi. Jadi titipan-titipan pegawai atau titipan-titipan pekerjaan jadi apa? Itu nanti akan kita bahas di putaran atau sesi ketiga. Kita lanjut ke Bung Tatang. Jadi kita sudah melihat apa yang dikatakan Mbak Virgi mengenai meritokrasi, ya kan? Jadi cuman terbantahkan dengan adanya budaya tadi tuh titipan-titipan, tapi nanti tuh untuk khusus Mbak Virgi aja tadi. Jadi kalau Bung Tatang tadi kebijakan-kebijakan yang salah atau kebijakan dari kementerian-kementerian yang menjadi regulasi dalam hal ini BUMN juga menjadi memang sasaran Bung Tatang nih tiap kita ketemu nih. Jadi selalu ETO, apa nggak ada tokoh lain, karena jelas-jelas tokoh-tokoh lain juga menyerupai hampir di seluruh kabinet Jokowi ini yang sebenarnya harus dibongkar Bung Tatang. Tidak hanya sosok ETO, jelas-jelas misalkan kemarin di Lampung anaknya langsung dikampanyekan dengan dia menjabat sebagai menteri kan, arti dia hanya bilang alasan ini kan hari libur kan begitu. Jadi banyak sosok-sosok seperti itu yang abuse power dan memanfaatkan jabatannya. Jadi nggak hanya sekedar KKN. Harusnya ada kritik khusus Bung Tatang mengenai fenomena seluruh kementerian di kabinet Jokowi. Memang kalau kita bedah satu persatu memang sangat panjang dan butuh waktu sangat lama memang. Cuman ada tokoh lain nggak sih yang mungkin selain ETO atau Julhas yang sangat merugikan negara ini tapi tidak melindungi dalam menghadapi resesi ekonomi ini? Silakan Bung Tatang. Ya, gini Mas Gun, kalau kita bicara tentang resesi yang ada sekarang ini kan resesi ekonomi. Tentunya kan kembali lagi kalau bicara kementerian, ya ini kementerian yang menangani permasalahan-permasalahan ekonomi. Tapi kan Mbak Virgi tadi sudah bilang bahwa akarnya sebenarnya tenaga kerja nih. Agar bisa begini. Itu gak salah. Jadi dalam metodologi pemecahan masalah pada tataran akademik namanya matrik. Itu ada variabel dominan, ada variabel bergantung. Nah, tenaga kerja itu adalah variabel bergantung. Dengan adanya persoalan masalah kenaikan harga, masalah mahalnya kebutuhan pokok, masalah kemiskinan rakyat sekarang ini. Yang dominan apa? Dominan tadi kembali kepada kebijakan ekonominya. Nah, kebijakan ekonomi kembali kepada Menteri Perekonomiannya karena menyangkut harga. Harga yang dilepas pada mekanisme pasar. Menyangkut pada manage BUMN-nya. Kenapa? Investasinya
investasi asing itu dibangga-banggakan, dipuji-puji, tapi tidak ada pengawasan efektif di situ. Negatif list namanya dalam ekonomi. Kalau dia nggak mampu, udah bilang mundur, nanti jadi eksponen yang ganti, yang lebih paham soal itu. Gitu loh. Ini kita bicara metodologi pemecahan masalah. Saya melihatnya dari situ. Makanya dari awal kami eksponen Pemuda Indonesia menyoroti kepada kementerian ini. Itu terutama perekonomian dan Kementerian BUMN. Soal tadi, kenapa DPR tidak ada perhatian ke sana? DPR Wakil Ketua Komisi 7 nih Mbak Virgi, itu kebetulan nih beliau juga eksponen Pemuda Indonesia, Maman Abdurrahman. Itu di CNN udah menegur langsung tuh si Menteri BUMN bahwa mayoritas dari BUMN yang ada saat ini itu kinerjanya parah. Ini Wakil Ketua Komisi 7 yang menyatakan itu. Dan Litbang Kompas juga pertengahan bulan Juni lalu surveinya itu 64,5% responden itu menyatakan bahwa kinerja Kementerian Ekonomi ini parah. Jadi semua elemen masyarakat masuk DPR udah bilang parah, kok malah kita bangga-banggain. Jadi jangan kita ikut beleng-beleng seperti menteri itu. Dungu, ya kan? Bahwa fakta, realita yang kita bicarakan, yang kita lihat itu seperti ini, seperti saat ini. Kebutuhan pokok naik, dicekek lagi rakyat dengan kenaikan listrik, BBM, gas. Itu bukan pengelolaan BUMN di sana. PLN, Pertamina, kemudian ada apa namanya? Ada hal yang menarik, gas. Jadi salah satu Menko yang sudah dicopot Jokowi malah memuji Pak Erick Thohir, Pak Rizal Ramli dengan bilang adanya PNM Mekar atau membuat suatu terobosan untuk tadi UMKM. Jadi saat ini saya dengar sudah ada yang namanya pasar digital, pasar UMKM, jadi online. Jadi seluruh BUMN harus membeli produk-produk masyarakat melalui tadi. Nah itu gimana? Ini dipuji loh sama Rizal Ramli. Ya, saya setuju dengan Pak Rizal Ramli. Tapi kan harus ada yang prioritas nih. Prioritas sekarang masalah yang kita hadapi bukan masalah UMKM nih. Masalah kenaikan harga pokok, kenaikan listrik, kenaikan BBM, kenaikan gas LPG. Itu dulu dituntaskan gitu. Jangan dialihkan opini yang ada ke persoalan-persoalan UMKM itu. Persoalan itu kita setuju, tapi ada yang lebih krusial. Masih disubsidi loh, baik gas, listrik, BBM disubsidi loh, belum diturunkan, belum ada pengumuman pencabutan subsidi. Begini, itu makanya dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI bahwa negara tiap tahun itu memberikan subsidi kepada Kementerian BUMN ini. Dengan PMN namanya, penyertaan modal negara per tahun. Terus kinerjanya yang ada seperti sekarang ini. Maka saya bilang ini beleng-beleng Erick Thohir dengan kebijakannya. Termasuk si Erlangga itu. Malah yang diurus itu urusan politis. Jadi inner circle dapur kementerian itu tidak mencerminkan profesionalisme. Tapi yang ada bau-baunya itu bukan bau-bau bisnis kalau dia BUMN atau Menteri Perekonomian. Yang ada bau-bau politis. Sibuk ada capres-capres, sibuk main TikTok. Alay gitu loh. Ya kan? Kebodohan yang dipertontonkan kepada publik. Kenapa? Karena persoalan domain dia belum dituntaskan. Begini Mas Gun. Ya, silakan. Jadi dalam undang-undang dasar di dalam sistem pemerintahan presidensial kita ini, menteri itu adalah presiden pada sektornya, bukan pejabat biasa. Jadi kalau nggak paham tentang itu, jangan terima jabatan kementerian itu. Urus bisnis aja. Kalau nggak mampu ngomong. Kami dari eksponen Pemuda Indonesia ini udah teruji sekian tahun.
di dalam KNPI dari bawah tingkat 2, tingkat 1 sampai DPP itu sebagai mitra strategis pemerintah, tahu problem-problem masyarakat yang ada, tahu kelemahan dan kelebihan dari sebuah kebijakan negara. Silakan pada eksponen. Erik udah urus sepak bola aja, klub bola itu lebih bagus. Oke. Menurut saya. Siap, Bung Tatang. Jadi begitu gencar, begitu fokus dengan Kementerian BUMN karena Bung Tatang menganggap bahwa dia adalah regulasi, bahwa dia adalah pemain inti daripada kenaikan-kenaikan yang akan terjadi pada resesi mendatang. Jadi kita balik ke Bung Edi. Jadi kita sudah mendengar apa kata Mbak Virgi mengenai apa tadi sistem meritokrasi ya. Ada dari Bung Tatang bahwa tetap menyalahkan regulasi dan eksponen siapa mengganti jadi Menteri BUMN nih Bung Tatang. Cuman kan lagi-lagi sebenarnya menteri ini adalah sebagai tangannya presiden. Dia harus ikut apa komando presiden. Nah, kalau saya lihat dari Bung Edi kan dengan pengalamannya dari seluruh Indonesia ini, selain tenaga kerja yang menjadi persoalan utama, adakah dari pemerintah kan Bung Edi sempat kan bahwa masyarakat bisa mendapatkan 2 hektar atau sistem transmigrasi atau pengangguran ini diberi pekerjaan atau diambil alihlah HGU konglomerat. Nah, gimana? Ada nggak menurut Bung Edi kemauan dari pemerintah untuk mentransmigrasikan para pengangguran yang terjadi resesi ekonomi ini dengan kekayaan alam Indonesia, terutama HGU konglomerat ini yang katanya sulit diambil alih karena yaitu ada masalah hukum lah, ada masalah apa? Silakan, Bung Edi. Baik, Mas Gun. Agak terpicu, agak terpoles tadi kita dengar dari Bang Tatang dan juga Mbak Vi. Tapi saya kembali lagi seperti porsi yang saya dipertanyakan tadi. Masalah HGU yang agak sulit itu bukan untuk mengambilnya, tapi sudah ada keterikatan oleh pengusaha, baik itu investor dari luar kepada birokrat. Ternyata masyarakat banyak diiming-imingin nih. Ini begitu selesai HGU, masyarakat bisa ambil. Tapi ternyata ini diperpanjang lagi. Bang gitu. Ketika diperpanjang, peluang masyarakat jadi tipis, bahkan tidak ada. Jadi peluang-peluang seperti itu banyak dianulir oleh pemerintah. Seperti tadi bahasa-bahasa intelektual itu terkait lagi ke masyarakat jadinya sosiolinguistik. Ya toh? Ketika kita berbicara dengan bahasa-bahasa kelas atau berpendidikan, di masyarakat itu nggak akan diterima. Kan gitu dia. Jadi mereka tidak paham. Kembali lagi, ada permainan yang ingin membodoh-bodohi masyarakat. Dengan dampak resesi ekonomi, dengan dampak ingin kenaikan yang paling krusial itu tadi, BBM, yang seperti dikatakan Bang Tatang. Kalau sudah BBM naik, semua kebutuhan pokok pasti naik. Masyarakat dicekik, bukan lagi sudah tercekik, tapi tambah dicekik lagi jadinya gitu. Peluang itu mungkin jauh, apa yang ada jadi menghilang. Nah, seperti yang dikatakan bahwa saya kalau menteri-menteri itu haruslah presiden di bidang-bidangnya. Betul, saya setuju. Apakah para menteri itu sendiri sudah mumpuni di bidang-bidangnya? Oke, gambaran daripada kualifikasi seorang presiden, betul. Tapi ketika dia di fakta berbeda yang ada, kan gitu dia. Jadi kalau memang tidak mampu ya, baiknya diganti oleh eksponen aja. Karena kita juga kawan-kawan eksponen udah cukup teruji. Baik itu dari keorganisasian, baik sampai kita kerjasama dengan NGO juga, yang untuk mengendalikan daripada kesehatan masyarakat, baik dari pendidikan, ekonomi, dan juga SDM. Gitu. Jadi untuk itu saya bilang banyak kajian yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Presiden Jokowi ketika ancang-ancang atau rencana kenaikan kebutuhan bahan dasar, kenaikan BBM dan juga yang lain-lainnya, apakah ini tidak membawa dampak yang negatif kepada rakyat yang notabene nilai
ataupun angka masyarakat ekonomi itu makin tinggi, bahkan lebih dari 100% dari yang sebelum pandemi terjadi. Gitu Mas Gun. Oke. Kembali lagi nih ke Mbak Virgi nih, meritokrasi dan tenaga kerja. Jadi kita lanjutkan tadi apa yang belum diutarakan Mbak Virgi, mungkin dilengkapi lagi. Jadi kalau saya lihat Kementerian Tenaga Kerja ini sibuk administrasi dan mencatat tanpa ada terobosan yang baik seperti tadi e-commerce dan yang lain-lain. Nah, silakan Mbak Virgi membuat tanggapannya atau seperti apa sih? Bu Ida ya sekarang menterinya ya? Iya ya. Iya, silakan Mbak Virgi. Sebetulnya upaya yang saya lihat dari pihak pemerintah untuk mengatasi ya lonjakan pengangguran di Indonesia itu juga in proses ya, berjalan kok. Contoh, beberapa waktu lalu Menko Perekonomian mengatakan bahwa untuk mendirikan koperasi itu tidak perlu banyak orang ya, di bawah 10 orang, lebih tepatnya berapa mungkin kita semua udah pada tahu ya. Itu membantu sebetulnya ya untuk mengatasi bagaimana orang-orang ini bisa dapat income. Gojek ya, itu juga mengatasi bagaimana orang-orang itu bisa dapat income dari situ. Begitupun e-commerce ya, itu juga bagaimana mengatasi orang-orang supaya bisa dapat income. Persoalannya tidak semua orang punya talenta dan skill untuk itu. Gitu loh, itu persoalannya ya. Ada orang yang dia punya skill dan talentanya hanya bidang administrasi, disuruh e-commerce, ya dia nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, tidak interesting dia dengan bidang itu, sehingga dia merasa bahwa itu bukan solusi untuk dia. Nah makanya merit system itu sebetulnya sangat membantu mencari orang yang mau untuk melakukan job desk itu. Ceritanya begitu. Nah sekarang persoalannya lagi itu belum dilakukan secara optimal. Nah itu yang jadi persoalan. Nah seolah-olah orang, nah ini juga ya tadi saya sampaikan, kayaknya ada kesan gitu, potong generasi. Potong kue bisa, potong generasi nggak bisa. Di mana itu peradaban kok? Peradaban itu harus diisi dari manusia yang baru lahir sampai manusia yang sudah mendekati usia sangat lanjut ya, gitu. Gak bisa, itu peradaban harus diisi dari mulai itu, isi manusianya. Apa bisa negara itu dipotong generasi, semua yang menjabat adalah generasi tahun sekianan gitu, semuanya serba dipercepat? Gak bisa. Yang bisa merubah itu mindset. Lah, emangnya kalau orang generasi muda pasti mindsetnya tidak oldis gitu? Siapa bilang? Karena kultur oldis itu juga ditanamkan ke generasi berikutnya. Jadi gak jaminan kalau orang itu muda usianya, mindsetnya itu pasti mengikuti kekinian. Oh belum tentu. Dia kekinian hanya mengikuti style, ya itu betul. Tetapi bicara mindset, nah ini kan sekarang kan yang terjadi perang modern itu perang mindset juga. Bicara mindset, nggak jaminan usia. Jadi solusi mengganti potong generasi itu justru menurut saya bertentangan dengan hukum alam semesta. Nggak bisa. Kenapa? Karena mindset itu ada orang tua yang bisa tuh mindsetnya ngikutin perkembangan padahal dia usianya udah 70 tahun. Misalnya begitu ya. Atau usianya sudah purna tugas. Gitu ya, baru-baru purna tugas. Dia mengikuti perkembangan dan sangat mengikuti sekali hal-hal yang lebih fresh gitu ya, atmosfer baru. Tetapi ada orang muda justru pikirannya oldish gitu. Nggak ngikutin perkembangan. Kenapa? Karena orang tuanya melakukan penetrasi bahwa hidup harus begini. Dia mengikuti kenikmatan ketika hidup bersama orang tuanya. Tapi
ada orang yang memang fresh, dia orang tua, purna tugas, dia mengajarkan hal-hal baru sama anaknya. Tapi dari dirinya sendiri, dia pemikirannya itu maju. Gitu ya. Nah, jadi kembali tadi persoalan bahwa katakanlah dilakukannya PHK kepada mereka yang usianya sudah katakanlah di atas 50 tahun. Pertanyaan saya adalah, lantas bagaimana? Orang belum ada jaminan sosial kok buat mereka yang di sektor swasta. Kalau sudah PHK, dia dapat dari mana untuk melanjutkan kehidupannya? Ada nggak jaminan untuk itu? Kalau di luar negeri beberapa negara ada. Saya tahu persis itu. Tapi di Indonesia ada nggak untuk itu? Kan belum. Nah, jadi kalau mau PHK, disediain dulu nih aturannya dan disediain dulu perangkatnya, toolsnya. Kalau orang PHK dari sektor swasta, dia untuk melanjutin kehidupannya, kebutuhan dasar dia hidup, dipenuhin dari mana? Emangnya pensiun yang dikasih langsung itu akan mencukupi? Kan belum tentu. Nah, ini negara harus memikirkan seperti itu. Nah, sekarang BPJS Ketenagakerjaan semestinya ya, yang saya tahu itu pernah, dan saya termasuk yang mengusulkan untuk itu, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan itu dapat memberikan katakanlah semacam tunjangan sosial kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dalam waktu lama. Katakanlah dia PHK, dalam waktu lama dia kehilangan pekerjaan dari sektor swasta tuh ya. Itu dia dapat gitu tiap bulan untuk mencukupi kehidupan dasarnya. Nah, ini kita belum ada seperti itu. Padahal bisa dilakukan ketika orang bekerja, dia juga membayar iuran yang sama dengan yang dibayarkan oleh mereka yang bekerja di sektor birokrasi atau TNI Polri misalnya. Sehingga ketika mereka sudah memasuki waktu purna tugas, dia mendapatkan uang pensiun. Nah, kalau swasta mungkin namanya uang jaminan sosial misalnya ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Virgi, mungkin bisa menjadi pencerahan yang baik bahwa pemerintah atau pemangku kebijakan harus berbuat yang memang demi kemajuan bangsanya. Karena kalau saya lihat nih, sektor-sektor swasta, oligarki yang malah bermain habis-habisan di bumi Indonesia ini. Jadi banyak pola, banyak keanehan-keanehan yang memang dimakan mentah-mentah oleh anak muda saat ini. Ya, mungkin ada dari fenomena Bitcoin, ada fenomena kemarin itu soal saham-saham yang 1 menit dapat duit, forex. Anak-anak muda yang memang belum waktunya dan belum punya ilmu sudah masuk ke ranah-ranah yang aneh-aneh ini. Entah apa yang ini disebut perang asimetris atau apa, saya tidak tahu. Tapi kita langsung ke Bung Tatang aja nih. Bung Tatang, ini karena sudah waktunya sudah hampir 1 jam. Mungkin ada pencerahan lainnya dari Bung Tatang melihat kondisi atau persiapan resesi yang sudah makin dekat ini. Silakan Bung Tatang. Ya, makasih. Nih dari tadi Mbak Virgi bicara soal pengangguran. Sekarang begini Mas, ini pengangguran terjadi karena lahan-lahan produktif itu semua nggak dimiliki lagi oleh negara, banyak dimiliki asing. Komprador itu. Nah, ini dampak dari kebijakan-kebijakan. Contohnya apa saya bilang? Lahan perkebunan sawit terbesar di dunia itu Indonesia, 12 sampai 14 juta hektar. Tapi 40-60%-nya itu Mbak Virgi milik asing. Jadi yang menentukan harga sawit itu CPO itu juga asing. Nah, BUMN di mana? BUMN mau beli CPO di pabrik, milik asing-asing ini itu harus ikut lelang gitu. Mau ekspor, itu nggak bisa BUMN ekspor, itu harus melalui swasta. Nah, ini nggak dibenahi yang namanya si Erick Thohir itu. Harusnya dia benahi ini. Kenapa ini langka? Kenapa ini harga minyak goreng naik terus? Udah disubsidi lagi 3,6 triliun sama pemerintah. Udah disubsidi lagi sama pemerintah, iya kan? Tapi
Ini tidak dibenahi, malah yang diurus koperasi digital. Koperasi ini bukan hal yang membanggakan buat saya, karena itu udah dilakukan oleh Hatta dari zaman Indonesia kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta itu sekolah di Belanda, tapi punya mindset kebangsaan nasionalismenya yang tinggi dengan diciptakan oleh beliau konsep koperasi itu. Erik ini sekolah di Amerika, datang ke Indonesia jadi menteri, dia puji-puji itu IMF. Okay. Gitu loh. Boleh aja kita bangga-banggakan tuh investasi, boleh aja kita bangga-banggakan puji-puji investasi, selama ada pengawasan yang efektif terhadap investasi itu. Kalau tidak apa, itu menjerat leher. Itu ada teorinya dalam ekonomi politik, dependensia. Itu teori yang bergantung. Jadi negara-negara berkembang itu bergantung dengan negara-negara maju. Itu akibat hutang-hutang yang terlalu tinggi, yang menjerat dari badan-badan pemberi donor ini. Itu IMF dan lain-lain. Yang diuntungkan siapa? Negara-negara donor dari IMF itu sendiri. Ini dipakai lagi, dibangga-banggain sama Erick Thohir. Oke, sekian. Gitu loh. Kalau lanjut malam makin panas Bung Tatang memang. Maka Bung Karno bilang, Bung Karno itu, founding father kita, itu konsep ekonomi yang berdikari, berdaulat, ya kan? Kemudian berbudaya dalam culture. Itu dalam rangka apa? Menghindari dominasi Barat, dominasi asing. Tapi bukan berarti anti dengan asing. Bahwa kemandirian, kedaulatan, makanya dibutuhkan pejabat-pejabat negara yang punya mindset nasionalisme itu yang lebih jelas, mindset nasionalisme yang tinggi, mental kerakyatan yang dominan, bukan mental ilander produk Amerika kayak sih lakukan sekarang. Jadi produk yang dibangga-banggakan produk Amerika. Oke. Karena sekolah di sana. Oke, Bung Tatang. Plus nih untuk Bung Tatang nih yang selalu membuat panas AZTV. Oke, Bung Edi. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melihat pendengar dari Mbak Virgi dan Bung Tatang. Solusi terbaik memang tadi merebut HGU untuk masyarakat Indonesia dengan mendirikan koperasi. Tadi Bung Tatang udah menyinggung koperasi. Silakan Bung Edi. Terima kasih Mas Gun. Benar, itu untuk merebut HGU menjadi HPL, dikembalikan ke rakyat agar rakyat bisa produktif. Peluang-peluang itu salah satu solusi untuk ini ya, menghadapi resesi ekonomi. Benar, sangat benar. Jadi banyak yang sudah mengajukan, tapi dengan kondisi birokrasi saat ini sangat dipersulit. Contoh kasus, saya pernah lepaskan lahan sekitar 1.704 hektar atau 5 hektar 1705 gitu di Riau. Itu prosesnya nggak sebentar. Padahal kalau kita mau lihat dari tata caranya awal gitu ya, paling makan waktu 4 atau 5 bulan udah beres. Tapi kita menyelesaikan itu sampai 3 tahun baru itu kelar di 2018. Nah, belum lagi yang lainnya. Jadi untuk menyikapin resesi atau krisis ekonomi yang akan kedepannya kita hadapi bersama, hendaknya pemerintah itu memberikan banyak lagi peluang kepada rakyat, khususnya orang-orang yang sudah kena PHK. Contoh kasus Jawa Barat itu jumlah pekerja paling tinggi di Indonesia. Kalau untuk menurut daripada posisi penduduknya 56 juta. Lebih dari 50% itu pekerja pabrik, kan gitu dia. Nah, kalau kita katakan hilang 30% aja yang sudah tidak bekerja, ada berapa banyak angka pengangguran yang ada di Jawa Barat aja. Itu hanya nilai di Jawa Barat, belum di provinsi yang lainnya, belum lagi DKI. Jadi seperti itu deh Mas Gun. Kalau memang mau menghadapi seperti ini, pemerintah harus punya formula-formula yang baru untuk menghadapi resesi, khususnya untuk menyelamatkan rakyat kita, rakyat Indonesia itu sendiri. Ketika memang ini oke, kita terima, tapi apa solusinya kepada rakyat kita kalau tidak diberikan peluang-peluang seperti itu?
hanya untuk memberikan peluang-peluang sama para kaum oligarki ini sendiri, ya sama aja seperti yang sebelum yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada satu tempat yang tadi dikelola oleh rakyat, masyarakat, tiba-tiba diambil satu perusahaan dan masyarakatnya tersingkirkan. Bukan hanya lagi tempat itu sendiri, tempat bernaungan, tempat tinggalnya sendiri juga nggak ada lagi gitu. Jadi ya itu tadi, pemerintah harus memberikan solusi yang tepat kepada rakyat saat ini. Kalau memang para menteri itu tadi memang tidak mampu, ya tolong diganti, dikoreksi kembali. Kan gitu deh. Terima kasih Mas. Eksponen pemuda Indonesia siap ya, seperti itu. Oke, terima kasih semua untuk Mbak Virgi, Bung Tatang, Bung Edi yang telah mencerahkan bangsa ini. Kita sudah di akhir. Terakhir Mas ya. Oke, siap. Sedikit boleh ya? Boleh. 1 menit. Jadi begini Mas, jadi apa yang dikhawatirkan Bung Karno tentang neokolonialisme dan diingatkan lagi oleh Dr. Mahathir Muhammad, mantan Menteri Malaysia di Jakarta tahun 2006 itu tentang neokolonialisme, ini mempunyai cirinya itu adalah ada 3 hal. Yang ini penting, makanya kami ini terus mengkritisi ini kebijakan-kebijakan ekonomi dari para menteri perekonomian ini dan regulatornya, Menteri Negara BUMN khususnya ini berdua, Erlangga Hartarto dan Erick Thohir dalam hal itu sebagai menterinya. Bahwa saya ingatkan lagi sebagai anak bangsa, neokolonialisme dan imperialisme itu akan masuk dalam suatu negara. Itu ada 3 hal. Pertama, di sana kesenjangan kemakmuran. Yang kedua, itu adanya eksploitatif di sana. Jadi terkesan karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran, menyangkut masalah-masalah ekonomi yang dibuat Erlangga dan Erick Thohir ini, itu menyebabkan rakyat merasa tertindas, eksploitatif di sana. Yang ketiga, karena adanya kesenjangan kemakmuran dan perasaan eksploitatif dari rakyat, maka kedaulatan negara itu lemah dalam pengertian yang luas. Dengan adanya ketiga ini, maka itu akan hadir dan mudah masuk neokolonialisme baru, kata Bung Karno. Imperialisme dan neokolonialisme itulah pintu gerbang, pintu utama imperialisme itu masuk dalam suatu negara. Ini yang perlu diingat, khususnya oleh Pak Erlangga Hartarto dan Erick Thohir. Oke. Jika berjiwa nasionalisme kebangsaan yang jelas. Apa yang disampaikan Bung Tatang? Ya, terima kasih. Oke, selamat malam semua untuk Mbak Virgi, Bung Tatang dan Bung Edi. Terima kasih telah hadir di studio EZI TV. Demikian pemirsa di rumah, bincang-bincang di studio EZI TV bersama eksponen pemuda Indonesia. Kita sudah bisa mendapat gambaran-gambaran mulai dari tadi tentang ciri-ciri daripada neokolonialisme baru, imperialisme yang ada di Indonesia, sudah disampaikan Bung Tatang. Solusi dari Mbak Virgi, meritokrasi, dan Bung Edi mengenai tadi kemauan bangsa ini atau pemerintah untuk mensejahterakan atau memperkayakan rakyat kita sendiri, bukan konglomerat yang sudah kaya